Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anandaku semua? Lama tidak berjumpa. Saya ucapkan minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Meskipun raga tak sempat bertemu, tetapi setiap hari, setiap saat kita selalu berinteraksi di dunia maya. Maka darinya itu kadang ada salah dan khilaf. Semoga-moga kita semua saling memaafkan. Ananda sekalian, pada sesi kali ini alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan untuk melanjutkan materi kita pada pertemuan keempat mata pelajaran fikih kelas 8. Oke, materi kita adalah lanjutan dari materi kita sebelumnya yang terkait dengan puasa. Dan mari kita membuka pembelajaran kita dengan bersama-sama membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Amin ya rabbal alamin. Baik ananda sekalian, tujuan pembelajaran kita yang pertama adalah ananda nantinya sudah mampu menjelaskan syarat dan rukun puasa. Jadi nanti akan saya jelaskan apa syarat-syarat dan apa rukun puasa. Yang kedua adalah menyebutkan hal-hal yang makruh pada waktu berpuasa dan yang membatalkannya. Kemudian yang ketiga adalah menyebutkan macam-macam puasa. Yang keempat adalah menjelaskan cara menentukan awal dan akhir Ramadan disertai dengan dalil-dalilnya. Kemudian yang kelima adalah menjelaskan hal-hal yang membolehkan tidak berpuasa disertai dengan dalilnya. Kemudian yang keenam, menyebutkan amalan sunnah serta hal-hal yang dilarang pada bulan Ramadan. Kemudian menjelaskan kafarat bagi orang yang melanggar larangan puasa Ramadan dan dalilnya, serta menjelaskan hikmah puasa. Tentunya di sini ada banyak sekali tujuan pembelajaran kita, namun nantinya kita akan lihat dari segi waktu kita apakah mampu kita selesaikan pada sesi kali ini ataukah akan dilanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Nah, yang pertama adalah terkait dengan syarat dan rukun puasa. Ada berapa syarat puasa dan ada berapa rukun puasa? Ayo kita cari tahu. Nah, sebelum kita lanjut, apa syarat puasa? Ya harus kita pahami bahwa syarat puasa itu ada dua. Ada syarat wajib dan ada syarat sah. Apa itu syarat wajib dan apa itu syarat sah? Syarat-syarat wajib puasa adalah syarat yang menyebabkan seseorang harus melaksanakan puasa. Jadi ada syarat seseorang sehingga orang tersebut diwajibkan untuk berpuasa. Karena ternyata tidak semua orang itu wajib berpuasa. Yang kedua adalah ada juga namanya syarat sah. Apa syarat sah puasa itu adalah syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seseorang agar puasanya sah menurut syarak. Namun pertama kita akan pelajari apa itu syarat wajib puasa. Silahkan simak liputan berikut ini. Syarat wajib puasa. Apa sih syarat wajib berpuasa? Yang pertama kita lihat syarat wajibnya. Islam. Jadi
orang yang wajib berpuasa itu adalah orang Islam. Jadi yang tidak Islam ya tidak diwajibkan. Yang kedua adalah balik atau sudah cukup umur. Orang yang balik maka sudah diwajibkan untuk melaksanakan puasa. Ya. Balik bagi laki-laki bila pernah mimpi basah dan keluar mani, itu adalah tanda-tandanya. Sementara balik bagi wanita apabila sudah haid. Kemudian yang ketiga adalah berakal atau tidak gila atau kelainan mental. Jadi orang yang diwajibkan berpuasa hanyalah orang yang tidak gila atau berakal sehat. Kemudian yang keempat adalah sehat atau mampu untuk berpuasa. Yang tidak sehat atau sakit dan tidak mampu untuk melaksanakan puasa maka tidak memiliki kewajiban. Kemudian yang kelima adalah mukim atau tidak musafir. Orang yang melakukan perjalanan, dalam hal ini perjalanan yang baik, maka tidak diwajibkan untuk berpuasa. Sementara orang yang menetap dan mukim diwajibkan baginya untuk melaksanakan puasa. Ya, bermukim atau tidak dalam perjalanan atau safar. Dan yang keenam adalah suci dari haid dan nifas. Tentu ini dikhususkan bagi seorang perempuan atau wanita. Laki-laki tidak masuk dalam kategori ini. Suci dari haid dan nifas. Oke, anak-anak sekalian, jadi itulah syarat wajib puasa. Ada 6, ingat ya, ada 6. Oke, kita lanjut kepada syarat sah puasa. Ya, tadi saya sudah jelaskan apa itu syarat sah. Kita lihat apa saja syarat sah puasa itu. Maaf. Apa sih syarat sah puasa? Syarat sah puasa yang pertama adalah Islam. Jadi yang sah puasanya hanya orang Islam menurut ajaran Islam. Yang kedua adalah berakal dan mumayyiz. Karena puasa ini membutuhkan ilmu atau pengetahuan untuk melaksanakan, maka dihasuskan memiliki akal dan mampu membedakan baik dan benar. Yang ketiga adalah suci dari haid dan nifas. Orang yang tidak suci dari haid dan nifas maka puasanya tidaklah sah. Yang keempat adalah nyata masuknya bulan Ramadan. Ini khusus puasa Ramadan. Jadi ketika belum nyata apakah waktu bulan Ramadan sudah masuk atau tidak, maka belum dikategorikan sah puasanya. Oke, kita lanjut kepada rukun puasa. Apa saja rukun berpuasa?
Yang pertama adalah tentunya orang Islam yang berpuasa. Namun di buku paket yang kita pegang itu ini tidak termasuk dari rukun puasa. Hanya ada 2 rukun puasa. Yang pertama nanti kita lihat setelah ini. Ya, India rukun puasa yang pertama adalah berniat di waktu sahur atau sebelum imsak. Jadi berniat pada saat melaksanakan puasa wajib termasuk Ramadan itu adalah wajib. Ya, wajib untuk melaksanakan niat pada malam harinya. Oke. Kita lihat niatnya, nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Kemudian yang kedua, rukun puasa yang kedua adalah menahan diri daripada perkara yang membatalkan puasa. Oke, ananda sekalian, jadi telah saya jelaskan tentang syarat sah dan rukun puasa. Rukun puasa itu ada 2. Pertama adalah berniat di waktu sahur dan yang kedua adalah menahan diri daripada perkara yang membatalkan puasa. Nah, sedikit saya jelaskan bahwa niat itu adalah di dalam hati tempatnya. Jadi bacaan nawaitu shauma ghadin dan seterusnya itu adalah lafaz niat. Ya, itu hanya lafaznya. Niat yang sebenarnya adalah ada di dalam hati kita. Jadi seyogyanya ketika kita melafazkan niat, maka hati kita pun ikut agar niat yang kita maksud itu betul-betul diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena niat itu adalah menyengaja untuk berpuasa. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yujmi'is siyam qabla al-fajri fala siyama lahu." Barang siapa yang tidak meneguhkan niat sebelum fajar, maka puasanya tidak sah. Maksudnya di sini bahwa ketika seseorang melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan atau puasa wajib lainnya dan tidak berniat di malam hari atau sebelum azan dikumandangkan di waktu subuh, maka tidak ada puasa baginya. Artinya ketika dia berpuasa maka puasanya tidak diterima. Kenapa? Karena tidak memenuhi rukun puasa. Hal ini berbeda dengan puasa sunnah. Kalau puasa sunnah, ketika di malam hari dia tidak berniat untuk melaksanakan puasa, nanti dia ingat di siang harinya dan belum pernah melakukan hal-hal yang dapat membatalkan puasa, maka boleh saja dia berniat di siang harinya itu. Kemudian rukun yang kedua adalah meninggalkan segala sesuatu yang membatalkan puasa. Ya, di sini tentu banyak sekali hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Namun nanti kita akan bahas pada bagian hal-hal yang membatalkan puasa. Kita lanjut dulu. Ya, inilah yang saya maksud bahwa setidaknya ada 9 hal yang membatalkan puasa. Yang pertama adalah memasukkan sesuatu ke 5 lubang. Yang pertama adalah mulut. Ya, masukkan sampai hal tersebut, benda tersebut masuk, maka itu membuat puasa kita batal. Yang kedua, masukkan sesuatu di hidung. Namun ketika kita berwudu biasanya kita memasukkan air di hidung. Di waktu kita berpuasa kita harus berhati-hati, ya.
sehingga dikhawatirkan terjadinya masuknya air ke dalam hidung. Kemudian yang ketiga adalah telinga, 4 adalah lubang buang air kecil, dan yang kelima adalah lubang buang air besar. Kemudian yang kedua adalah muntah yang disengaja. Jadi muntah yang tidak disengaja itu tidak mengapa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man zara'ahul kai'u falaysa alaihi qada'u wa man istaqa'a amdan falyaqdi." Artinya, barang siapa yang terpaksa muntah, maka ia tidak wajib qada. Sedangkan yang sengaja, maka ia wajib qada. Hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi dan Abu Daud. Ya, selanjutnya yang ketiga yang membatalkan puasa adalah bersenggama walaupun tanpa keluar mani. Artinya berhubungan suami istri meskipun tidak keluar mani, maka itu dapat membatalkan puasa. Tentunya di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 187 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antul libasul lahunna alimallahu annakum kuntum tahtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum." Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan istri-istri kamu. Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu. Karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi maaf kepadamu. Selanjutnya adalah istimna, yaitu sengaja mengeluarkan sperma. Ya, jadi keluar mani dengan sengaja walaupun tanpa bersenggama itu juga membatalkan puasa. Kemudian yang kelima adalah haid. Ini dikhususkan bagi seorang perempuan, dan nifas. Ya, nifas ini terjadi ketika seorang wanita telah melahirkan. Dan yang ketujuh adalah melahirkan itu sendiri. Ketika seseorang perempuan yang berpuasa dalam keadaan hamil kemudian ia melahirkan, maka pada saat itu pula puasanya akan batal. Kemudian yang kedelapan adalah hilang akal. Apakah ia pingsan ya atau mabuk berat sampai dia kehilangan akal, maka puasanya batal. Kemudian yang 9 adalah murtad atau keluar dari agama Islam. Itulah kesembilan hal yang dapat membatalkan puasa. Selanjutnya adalah tentang sunnah-sunnah puasa. Ya, seringkali kita melaksanakan puasa, namun kita harus ingat bahwa di antara semua orang yang berpuasa ternyata ada orang yang berpuasa, sama-sama berpuasa, akan tetapi pahala yang didapatkan ternyata berbeda. Kenapa berbeda? Boleh jadi dikarenakan sunnah-sunnah puasa yang dilakukan. Yang pertama adalah segera berbuka puasa jika telah tiba waktunya. Jadi ketika azan maghrib sudah dikumandangkan, maka bersegeralah untuk berbuka puasa. Jangan ditunda-tunda, apalagi mau dikata bahwa dia kuat berpuasa, ya jangan sampai, karena itu bisa mengurangi daripada pahala puasa kita. Yang kedua adalah mengakhirkan sahur. Jadi sahur itu diakhirkan ya. Jadi boleh saja sebelum yang jelas jangan sampai kita kedapatan waktu azan subuh ya. Namun kita harus berhati-hati pada saat sudah imsak ya, sebaiknya sudah menyelesaikan semua makanan yang kita makan pada saat itu. Yang ketiga adalah memperbanyak sedekah. Jadi sunnah puasa juga diharapkan kita senantiasa bersedekah. Kemudian yang keempat adalah memperbanyak membaca Al-Quran. Karena tentu pahala bagi orang yang berpuasa, kemudian yang membaca Al-Quran tentu akan jauh lebih baik. Kemudian yang terakhir adalah
memperbanyak i'tikaf atau berdiam diri di masjid ya, atau masjid-masjid yang ada di sekitarnya. Namun karena kondisi sekarang ini dalam keadaan COVID-19, maka hal ini tentu perlu kita perhatikan kembali. Kemudian selanjutnya adalah perkara makruh berpuasa. Ya, ada juga orang berpuasa ternyata pahalanya tidaklah sempurna dikarenakan ia melakukan hal-hal yang makruh. Makruh ini maksudnya pahalanya ketika dia lakukan maka pahala puasanya akan berkurang ya. Sementara ketika dia tidak lakukan maka insya Allah pahala puasanya akan tetap sempurna. Yang pertama adalah berbekam. Ya, berbekam ini adalah mengeluarkan darah yang ada pada bagian tubuh kita ya, pada bagian tubuh tertentu kita. Ya, mungkin Anda sering atau pernah lihat apa itu bekam, dan kalaupun belum pernah bisa mencari di internet apa itu bekam untuk mempelajari selanjutnya. Yang kedua adalah mandi terlalu kerap dan lama. Ya, banyak anak-anak kecil ya ketika berpuasa karena mungkin sudah kewalahan, dia mandi sampai lama sekali, akhirnya itu dikhawatirkan puasanya menjadi makruh. Kemudian tidur sepanjang hari. Ini perlu kita perhatikan, jangan sampai kita masuk dalam kategori ini ya. Setelah sholat subuh, bahkan ada yang tidak sholat subuh, ini bahaya ya. Setelah sholat subuh dia tidur sampai siang hari, sampai sore hari, nanti dia bangun setelah menjelang maghrib, maka puasanya itu dianggap makruh. Kemudian berkumur berlebihan ya, dia memasukkan air sangat banyak ya, dan dia khawatirkan dengan itu puasanya bisa makruh. Kemudian merasa makanan dengan lidah ya, biasa mencicipi seperti pada gambar ini. Dia langsung mencicipi makanan di dapur dalam keadaan berpuasa. Kemudian gosok gigi selepas tergelincir matahari. Jadi menggosok gigi itu sebaiknya dilaksanakan setelah makan sahur ya. Di situ kan selesai makan sahur kemudian imsak, disitulah bagus sekali kita gosok gigi. Jadi pada pagi hari, siang hari tidak perlu lagi karena sudah dilaksanakan sebelumnya. Oke, Anda sekalian, selanjutnya adalah hal-hal yang tidak membatalkan puasa. Ya, ini banyak pertanyaan terkait ini. Apa saja hal-hal yang tidak membatalkan puasa? Yang pertama adalah masuk ke air, berendam di dalamnya. Ya, Rasulullah pernah mandi ya di kolam atau air untuk berendam. Di sini ketika kita melakukan ini maka puasa kita tidaklah batal. Yang kedua adalah meneteskan obat mata, karena obat mata itu tidaklah langsung masuk ke dalam rongga bagian dalam kita. Kemudian berkumur dan mengisap air hidung dan dengan tidak ditekan. Dan jika ada air yang tanpa sengaja masuk rongga, tidak membatalkannya karena serupa dengan orang lupa. Kemudian selanjutnya adalah mencium istri bagi orang yang mampu menahan diri. Tidak dibedakan antara orang tua atau muda, sebab yang penting adalah kemampuan mengendalikan diri. Barang siapa yang biasanya tergerak nafsunya ketika mencium, maka makruh bagi. Kemudian selanjutnya adalah menggunakan suntikan untuk mengeluarkan kotoran tubuh. Karena yang masuk ke dalam tubuh adalah obat, bukan makanan. Tidak seperti kalau infus. Infus itu mengandung unsur-unsur makanan sehingga ketika dia masuk ke dalam tubuh, maka dia mampu membantu seseorang itu untuk tidak makan. Maka darinya itu kalau infus itu bisa membatalkan puasa, sementara kalau obat itu tidak ya. Apalagi terkait dengan suntikan untuk mengeluarkan kotoran di tubuh ini, di samping adalah obat, juga masuknya bukan melalui saluran yang normal. Kemudian selanjutnya adalah diperbolehkan pula bagi yang berpuasa menghirup sesuatu
yang tidak terhindarkan seperti keringat, debu jalanan, sebagaimana aroma sedap yang lainnya. Diperbolehkan pula dalam keadaan darurat untuk mencicipi makanan, kemudian mengeluarkan sehingga tidak masuk ke dalam rongga. Jadi mencicipi makanan itu tidak sampai masuk ya. Nah, kalau masuk ya batal puasanya. Kemudian diperbolehkan pula bagi orang yang berpuasa bangun tidur dalam keadaan junub karena mimpi atau hubungan suami istri. Namun yang utama mandi terlebih dahulu setelah berhubungan sebelum tidur. Kemudian yang terakhir adalah diperbolehkan meneruskan makanan sehingga terbit fajar, dan ketika sudah terbit fajar dan masih ada makanan di dalam mulut maka harus dikeluarkan. Jika demikian sah puasanya. Namun jika dengan sengaja ia telan yang ada di mulutnya maka batal puasanya. Dan yang lebih utama berhenti sebelum terbit fajar atau azan dikumandangkan. Itulah hikmah daripada imsak yang selama ini kita lakukan untuk menjaga diri. Baik anak-anak sekalian, saya kira materi untuk hari ini sudah cukup sampai di sini. Selanjutnya adalah terkait dengan tugas. Yang pertama adalah masih seperti pertemuan yang lalu, mohon ananda yang belum menyelesaikan tugas yang sebelumnya agar segera diselesaikan. Kemudian tugas untuk yang pertama ini tidak perlu dijawab, cukup dilaksanakan saja. Yang kedua adalah apakah ada perbedaan puasa menurut Islam dengan puasa dengan agama-agama lainnya? Kalau ada, kemukakan, ditulis di buku latihannya, kemudian difoto dan dikirim ke WA saya. Atau bisa juga ditulis langsung atau diketik ya. Kemudian yang ketiga adalah screenshot video YouTube ini kemudian dikirim ke WA pribadi saya sebagai bukti bahwa ananda benar telah menyaksikan video materi fikih untuk pertemuan keempat ini sampai terakhir. Saya kira pertemuan kita cukup sampai di sini. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala salah dan hilaf. Kiranya ada hal-hal yang belum dipahami, silakan dijapri, kirim ke WA saya untuk kita diskusikan lebih lanjut. Terima kasih. Kita tutup pertemuan ini dengan bersama-sama mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wassaada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.